Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dengan NIM B100-190-115 akan mempresentasikan tentang upaya peningkatan kinerja pegawai melalui komunikasi kerja dan lingkungan kerja. Latar belakang: sumber daya manusia sebagai faktor utama dalam perkembangan suatu organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia di suatu perusahaan adalah semua orang yang berkaitan dengan pengembangan perusahaan, terutama karyawan atau pegawai. Perlunya upaya peningkatan kinerja karyawan ini sangatlah penting. Pengembangan kinerja juga merupakan strategi pembangunan untuk sebuah perusahaan dalam menjalankan proses dan mencapai tujuan. Masalah kinerja pegawai yang mungkin terjadi saat ini yaitu seperti komunikasi yang kurang lancar, pendapat antar manusia yang berbeda, sering memicu konflik. Masalah yang selanjutnya umum terjadi di perusahaan adalah terjadinya penurunan produktivitas. Faktor-faktor peningkat kinerja karyawan dapat berupa lingkungan kerja dan komunikasi kerja. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah komunikasi kerja dapat meningkatkan kinerja pegawai? Yang kedua, apakah lingkungan kerja dapat meningkatkan kinerja pegawai? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bahwa komunikasi kerja dapat meningkatkan kinerja pegawai dan untuk mengetahui bahwa lingkungan kerja dapat meningkatkan kinerja pegawai. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai saran untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai peningkatan kinerja karyawan dengan komunikasi kerja dan lingkungan kerja di suatu perusahaan. Kemudian, secara praktis, penelitian ini dapat digunakan oleh para pemilik perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawannya dan dapat digunakan dalam pengambilan suatu keputusan. Kinerja pegawai. Definisi kinerja pegawai menurut Mangkunegara tahun 2013, Hasibuan tahun 2013, dan Hamid dan Hasan 2015. Dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai adalah suatu hasil secara kualitas dan kuantitas yang telah dicapai seseorang karena telah memenuhi tugas-tugas yang telah dibebankan kepadanya. Adapun indikator kinerja pegawai menurut Sriwidodo 2010, Robbins 2006, dan Mangkunegara 2011 meliputi kualitas, yaitu kualitas dapat diukur dari ketepatan waktu, ketelitian kerja, dan kerapian kerja. Yang kedua, kuantitas hasil pekerjaan dapat diukur dari jumlah pekerjaan dan jumlah waktu yang dibutuhkan. Yang ketiga, pengertian pekerjaan dapat diukur dari pemahaman terhadap pekerjaan dan kemampuan dalam bekerja. Yang keempat, kerjasama, yaitu kemampuan pegawai dalam bekerja sama dalam mencapai tujuan. Yang kelima, mutu. Mutu kinerja pegawai dapat dilihat dari kualitas tugas yang dikerjakan. Yang keenam, efektivitas sumber daya, yaitu karyawan efektif dalam menggunakan uang, teknologi, bahan baku, tenaga, dan lain-lain. Yang ketujuh, pelaksanaan tugas, yaitu seberapa jauh karyawan mampu melaksanakan tugasnya. Definisi komunikasi kerja menurut Darmawan tahun 2013 dan Atwater dan Waldmat 2008, Tourist 2005, dan Marwansyah 2006. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi kerja adalah suatu proses pertukaran informasi yang mempunyai relevansi dalam memfungsikan setiap kelompok, organisasi, atau masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan. Kemudian, adapun indikator komunikasi kerja menurut Gunawan tahun 2015, Lawasi dan Triatmanto tahun 2017 meliputi 1. Hubungan yang baik antar karyawan, 2. Pemahaman dan tindakan dalam bekerja, 3. Koordinasi dan kerjasama tim yang baik, 4. Tingkat persaingan yang sehat. Kemudian, adapun pendapat dari Gretner 2001 dan Idema dan Wodak 1999
Dapat disimpulkan bahwa komunikasi kerja yang baik dapat meningkatkan kinerja pegawai karena komunikasi kerja menjadi sarana utama dalam kegiatan pengkoordinasian antar anggota dalam suatu organisasi atau perusahaan. Lingkungan kerja. Definisi lingkungan kerja menurut Sedarmayanti tahun 2017, Nitesemo 2011, dan Lewa dan Subowo tahun 2005, dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang meliputi alat dan bahan, lingkungan bekerja, metode bekerja, serta pengaturan kerja yang telah didesain sedemikian rupa agar tercipta hubungan kerja yang mengikat pekerja dengan lingkungannya. Kemudian, indikator lingkungan kerja menurut Sedarmayanti 2017, Sucipto 2010, dan Avandi 2018 menyebutkan lingkungan kerja fisik meliputi penerangan, sirkulasi udara, suara, dan fasilitas. Sedangkan indikator lingkungan kerja non-fisik meliputi hubungan yang harmonis, kesempatan untuk maju, keamanan dalam bekerja. Kemudian, menurut pendapat Leblaisi 2014, Rulofsen 2002, dan Musliha 2011, dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja yang nyaman dapat meningkatkan konsentrasi pegawai dalam melakukan pekerjaan, sehingga kinerja pegawai juga akan meningkat. Ada penelitian. Jenis penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kuantitatif. Kemudian populasi dan sampel dari penelitian ini adalah 40 orang pegawai Dinas Sosial Surakarta sebagai responden. Selanjutnya, metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan memberikan kuesioner kepada responden secara online. Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini yaitu skala Likert. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.